Dia mengabaikanmu, mengira ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Dia melihat pesanmu menumpuk, tersenyum sambil membiarkannya terbuka tanpa membalas. Dia berpikir bahwa diamu adalah tanda kelemahan, bahwa ketidakhadiranmu berarti kehilangan. Namun, dia tak tahu bahwa di balik ketenangan itu, kamu sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Dia keliru, menganggap bahwa rasa sakitmu merupakan bentuk ketidakaktifan, padahal sebenarnya itu adalah persiapan, bukan sebuah kehilangan. Kini, egonya yang terluka. Jika pernah kamu merasa diabaikan oleh wanita yang pernah kamu cintai, jika pernah kamu duduk dalam kesunyian, menunggu balasan yang tak pernah datang, maka pesan ini ditujukan untukmu. Video ini akan mengubah pandanganmu. Ia akan mengingatkanmu tentang apa yang telah hilang darimu, dan memberimu kembali apa yang dia coba ambil, ketajamanmu. Tinggalkan komentar ini sekarang. Aku selesai mengejarnya. Karena ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang siapa dirimu ketika dia berhenti memberi perhatian dan kamu berhenti memohon. Nomor 1, dia mengabaikanmu. Dia tidak hanya mengabaikan pesanmu, dia seakan menghapusmu dari hidupnya, seperti kamu tidak berarti apa-apa. Semua yang kamu beri, setiap tawa yang dibagikan, setiap bagian dari dirimu yang kamu serahkan dengan penuh percaya diri, menjadi tak berharga begitu seseorang yang lebih menarik datang. Sementara kamu menunggu, menyegarkan aplikasi, mengulang kenangan yang kamu kira berarti, dia di luar sana menikmati perhatian dari pria yang hanya tertarik pada penampilannya, bukan jiwanya. Dalam keheningan itu ada sesuatu yang rusak dalam dirimu. Tapi yang tidak kamu sadari adalah bahwa saat itulah hidupmu terbagi antara anak laki-laki yang masih membutuhkan dia dan pria yang sudah tak lagi bergantung padanya. Setiap kali dia tak membalas, kamu meyakinkan diri bahwa dia hanya sibuk dan akan kembali. Tapi itu adalah kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri ketika kita terlalu bergantung pada seorang wanita yang melihat kita hanya sebagai pilihan. Kenyataannya, dia melihat usahamu. Dia membaca pesanmu. Dia melihat namamu di layar ponselnya dan memilih untuk mengabaikannya. Bukan karena dia sibuk, tetapi karena dia merasa tidak perlu memberi perhatian. Dinamika kekuasaan telah berubah, dan dalam perubahan itu, kamu menjadi sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Semakin lama kamu menunggu, semakin dia melihatmu sebagai sosok yang lemah. Karena dalam dunia kencan modern, perhatian adalah mata uang. Dan siapa yang memberi perhatian lebih banyak justru akan kalah. Meskipun ini sulit diterima, kesalahanmu bukan karena kamu mencintainya, tapi karena kamu mencintainya lebih daripada menghargai dirimu sendiri. Dia tidak takut kehilanganmu, dan itu adalah kesalahanmu. Karena pria yang terlalu mudah didapatkan adalah pria yang akhirnya kehilangan rasa hormat. Kamu memberikan ilusi itu dengan selalu muncul, membalas pesan cepat, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan menunjukkan kesetiaan kepada seseorang yang sudah memutuskan bahwa kamu hanya nyaman, bukan penting. Dia tidak menolaknya karena kamu membosankan atau tidak menawarkan nilai. Dia melakukannya karena kamu memberikannya tanpa mengharapkan balasan. Dan yang perlu kamu pahami sekarang sangat sederhana. Ketika seorang wanita kehilangan rasa hormat, hubungan itu sudah mati. Tidak peduli seberapa banyak kenangan yang kalian punya, tidak peduli seberapa baik kamu kepadanya, atau seberapa dalam perasaanmu, dia akan melupakan semuanya. Dia akan tersenyum di foto selfie, menggoda orang asing, berpura-pura seolah-olah dia sedang berkembang. Bukan karena dia lebih baik, tetapi karena dia memberi makan ilusi pilihan. Dan rasa sakitmu justru memberinya kekuatan, karena dia tahu bahwa kamu masih menunggu, masih berharap. Dan sekarang kamu harus memutuskan hubungan itu. Tidak perlahan, tidak sopan, tidak dengan kata-kata, mari kita berteman. Tidak, kamu harus mati-matian, berjalan jauh, tidak hanya menjauh darinya, tetapi juga dari pria yang kamu dulu ketika kamu masih membutuhkan dia. Kamu perlu mengambil kembali waktumu, energimu, dan semangatmu. Karena setiap detik yang kamu habiskan menunggu pesan, panggilan, atau tanda darinya adalah detik lain yang mengajarkan dia bahwa kamu adalah seseorang yang dia anggap begitu berharga. Nomor 2, kamu menghilang. Ketika akhirnya kamu berhenti menghubunginya, bukan karena kebencian atau dendam,
tetapi karena diam yang tegas dari seorang pria yang tak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya, segalanya berubah. Ini bukan hanya perubahan bagi dia, tapi juga bagi dirimu. Keheningan itu bukan kekosongan, melainkan sebuah transformasi. Dalam ketidakhadiranmu, kamu tidak kehilangan dia. Justru, kamu menemukan dirimu yang selama ini terkubur, yang berusaha menjadi cukup bagi seseorang, yang hanya menilai dari seberapa mudah kamu didapatkan. Versi dirimu yang baru ini bukanlah bayangan dari masa lalu. Itu adalah fondasi dari segala hal yang akan kamu bangun di masa depan. Kamu menghilang bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindungi dirimu dari menjadi pria yang nilainya bergantung pada balasan pesan. Sementara dia sibuk menggulir, tersenyum, dan mencari perhatian, kamu justru sedang memperbaiki diri. Kamu memotong bagian-bagian yang lemah dan menahan diri dari bagian dirimu yang merasa perlu perhatian darinya untuk merasa hidup. Proses ini tidak mudah. Itu brutal karena penyembuhan itu tidak selalu indah. Itu mentah, nyata, penuh malam-malam sepi di mana kamu ingin kembali, ingin mengecek, ingin berkata sesuatu, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Dan keputusan itu, pengekangan itu adalah yang membentuk seorang pria sejati dari seorang anak muda. Menghilang bukan berarti lenyap begitu saja. Itu adalah evolusi yang tidak perlu diumumkan. Ketika seorang pria menghilang dari apa yang menyakitinya, dunia akan memperhatikannya. Bukan karena dia membuat keributan, tetapi karena keheningan itu membawa makna, sebuah kehadiran yang tidak lagi mencari pengakuan. Dan apa yang banyak orang tidak paham adalah, ketika kamu akhirnya berhenti memberinya validasi yang tidak dia layak dapatkan, dia mulai merasa ruang yang dulu dia anggap miliknya kini kosong. Namun pada saat itu sudah terlambat. Ingatlah ini, menghilangmu bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang sedang diperbaharui. Ketika kamu memilih kedamaianmu di atas masa lalumu, ketika kamu memutuskan saluran akses emosional, ketika kamu menjadi pria yang tidak lagi membutuhkan penutupan untuk melangkah maju, segala sesuatu tentang dirimu berubah. Energi kamu berubah. Suaramu menjadi lebih dalam. Pandanganmu semakin tajam, karena kamu bukan lagi seseorang yang berusaha diterima. Kamu adalah seseorang yang sudah menerima siapa dirimu dan apa yang tidak akan kamu toleransi. Nomor 3, egonya mulai runtuh. Dia begitu yakin bahwa kamu akan selalu menunggu, begitu percaya bahwa dia bisa meninggalkanmu tanpa konsekuensi, mengabaikan perhatianmu selama berhari-hari, dan tetap kembali untuk menemukanmu, tetap sama seperti sebelumnya. Penuh harapan, mendambakan, merana dalam diam. Namun, sesuatu mulai berubah. Bukan karena kamu mengatakan sesuatu, bukan karena kamu memohon perhatian darinya, tetapi karena ketidakhadiranmu mulai lebih terasa daripada kehadiranmu yang dulu. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kamu tidak ada lagi di sana. Tidak ada di pemberitahuannya, tidak ada di orbitnya, tidak ada di cermin kekuatannya. Keheningan itu mulai merobek ilusi yang dibangunnya tentang dirinya sendiri. Awalnya, dia menyalahkan gangguan, meyakinkan dirinya bahwa kamu hanya bermain permainan yang sama. Tetapi ketika hari-hari berlalu dan kamu tetap tidak kembali, ketika inboxnya kosong tanpa kabar darimu, ketika selfie-selfienya tidak mendapat pujian dari kamu, pikirannya mulai berbalik ke dalam. Bukan karena penyesalan, tetapi karena kebingungan. Dia mengharapkan keruntuhan, tapi yang dia dapatkan adalah ketenangan. Menginginkan drama, tetapi yang dia temui adalah disiplin. Dan itu meruntuhkan egonya lebih dari apapun yang bisa kamu katakan. Penolakan yang tenang, ketidakpedulian, keheningan dari seorang pria yang sudah bergerak maju, bukan dengan keributan, tetapi dengan tujuan. Karena seorang wanita memperkuat rasa kontrolnya melalui perhatian. Dan ketika perhatian itu hilang, dia tidak hanya merindukanmu, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dia mulai merasa tidak pantas, mulai merasa dirinya jatuh. Dan ketakutan itu, kerentanannya yang tiba-tiba, adalah awal dari kejatuhannya. Diam-diam, tapi tak terhindarkan. Dia mulai memeriksa halamanmu, bukan karena merindukanmu, tetapi untuk mencari petunjuk. Karena kepercayaan dirinya mulai retak. Ego tidak mudah menerima kekosongan. Dia mencari jawaban dalam tangkapan layar, dalam cerita-cerita, dalam ruang yang dulu kamu isi. Dan ketika dia menemukan tidak ada yang tersisa,
bahkan sedikit perhatian pun tidak ada, saat itulah dia mulai spiral. Inilah saat kekuatanmu benar-benar terlihat. Bukan ketika kamu membuatnya cemburu, tetapi ketika kamu tidak perlu lagi melakukannya. Ketika hidupmu terus berjalan tanpa bayangan dirinya. Ketika perkembanganmu berbicara lebih keras daripada ketidakhadirannya. Jangan salah paham dengan reaksinya sebagai bentuk cinta. Itu bukan cinta, itu penarikan diri. Dia kecanduan kontrol emosional, kecanduan rasa aman yang datang dari perhatianmu. Dan sekarang dia merasa kedinginan tanpanya. Seperti pecandu, dia akan mencari kembali. Bukan karena dia mulai menghargaimu, tetapi karena egonya kelaparan. Inilah saat kebanyakan pria gagal. Mereka mengira komentar, like, atau pesan adalah tanda perhatian. Tapi itu bukan perhatian, itu rasa ingin tahu. Itu adalah kontrol yang sedang menguji kekuatannya. Jangan balas, jangan kembali. Disiplinmu di sini bukan hanya masalah pribadi, tetapi spiritual. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu memberi segalanya untuk dia. Kamu adalah pria yang bertahan dalam keheningan, penolakan, kehilangan, dan bangkit dari semua itu. Nomor 4, kamu mengalami pertumbuhan. Selama bertahun-tahun kamu terjebak dalam rutinitas yang sama. Mungkin kamu merasa seperti sudah mencapai titik di mana kamu tidak bisa berkembang lagi, atau merasa bahwa kamu tidak akan pernah menjadi versi terbaik dari dirimu. Namun semua itu berubah setelah dia pergi. Kepergiannya menjadi pemicu yang membuka matamu, memungkinkan kamu melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Tanpa gangguan, tanpa seseorang yang menarik perhatianmu atau menuntut perhatianmu, kamu mulai menyadari potensi yang sebelumnya tak terlihat. Kamu berhenti terjebak dalam kenangan tentang dirinya dan mulai memberi perhatian lebih pada dirimu sendiri. Kamu mulai berinvestasi pada dirimu, fisik, mental, dan emosional. Kamu berlatih, belajar, tumbuh, dan meraih kemajuan. Kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang dirimu. Sekarang kamu tahu bahwa kamu memiliki nilai, bahwa kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar perhatian, sesaat atau status sementara. Kamu memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan meraih lebih tinggi. Bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga cara pandangmu terhadap dunia. Kamu menilai kembali hubunganmu dengan orang lain, namun yang lebih penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tidak ada lagi perasaan kurang, tidak ada lagi keinginan untuk menyenangkan orang lain. Kamu melakukan segalanya dengan tujuan, dengan keyakinan bahwa hidupmu memiliki arah yang jelas, dan bahwa kamu adalah orang yang dapat mengendalikan jalan yang kamu pilih. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri, semakin kamu merasa kuat. Fokusmu semakin tajam pada tujuan hidupmu, kamu memperdalam keahlianmu, dan mengejar passion yang dulu tertunda. Kamu tidak lagi merasa seperti seseorang yang sekadar mengikuti arus, tapi seseorang yang membentuk jalannya sendiri. Hasilnya, kamu menjadi lebih menarik, lebih bernilai, dan lebih mandiri. Bahkan orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan perubahan ini. Kamu tidak hanya lebih sukses, tapi juga lebih bahagia, lebih puas dengan siapa dirimu sekarang. Yang dia tidak tahu adalah bahwa kepergiannya justru menjadi titik balik yang membawamu ke level yang lebih tinggi. Apa yang dulunya terasa seperti kehilangan, kini berubah menjadi pengubah permainan yang membuka akses ke potensi dirimu yang lebih besar. Kamu bukan hanya maju, tetapi melompat jauh lebih tinggi. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan, kini menjadi alasan kamu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tidak akan pernah tahu bagaimana kamu tumbuh, bagaimana kamu berkembang, menjadi sosok yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih baik. Dan ini bukan hanya soal apa yang kamu capai, tetapi siapa dirimu sekarang. Kamu tidak sekadar berubah, kamu telah melampaui versi dirimu yang dulu. Sekarang dia mungkin melihatmu dari jauh, menyadari betapa besar perubahan yang terjadi. Tapi sudah terlambat. Kamu telah melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Kamu kini berada di level yang lebih tinggi, di tempat di mana dia tak lagi bisa menjangkaumu. Nomor 5. Kamu menjadi tolak ukur. Setelah melalui berbagai cobaan dan rintangan, akhirnya kamu mencapai titik di mana pandanganmu terhadap dirimu sendiri berubah.
Perubahan ini tidak hanya terlihat dari transformasi luar biasa yang terjadi pada dirimu, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan dirimu. Kamu tidak lagi merasa ragu atau terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Semua itu sudah kamu lalui. Kini, kamu menjadi ukuran baru, tolak ukur bagi banyak orang yang menginginkan perubahan dalam hidup mereka. Dulu, mungkin kamu berusaha menyesuaikan diri dengan ekspektasi atau standar yang ditetapkan oleh orang lain. Namun sekarang, kamu sadar bahwa itu tidak perlu lagi. Kamu sudah menjadi bukti nyata bahwa ketekunan, keteguhan hati, dan keyakinan pada diri sendiri bisa membawa kesuksesan. Orang-orang di sekitarmu mulai melihatmu sebagai sosok yang memberi inspirasi. Mereka mulai bertanya, bagaimana dia bisa melakukannya? Apa rahasianya? Mereka mulai meniru pola pikir dan kebiasaan yang kamu bangun, mencoba mengikuti jejak yang sudah kamu buka. Di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, dan dalam komunitas, kamu menjadi sosok yang dihormati. Kamu bukan hanya orang yang berhasil, tetapi juga yang menetapkan standar baru tentang kesuksesan. Mereka yang dulu meragukanmu, yang sempat menganggapmu tidak mampu, kini mulai mengakui pencapaianmu. Kamu telah mengubah cara mereka melihat dunia, cara mereka memandang kehidupan dan pencapaian. Dengan kepercayaan diri yang telah terbangun, kamu tidak lagi mengikuti langkah orang lain. Kamu kini menciptakan jejakmu sendiri, satu yang akan diikuti oleh banyak orang. Kamu menjadi sosok yang ingin dijadikan patokan, yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan, bukan hanya dalam pencapaian materi, tetapi juga dalam kebahagiaan, kedewasaan, dan kedamaian batin. Kamu tahu bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi setelah kehadiranmu. Bukan hanya karena pencapaian luar biasa yang kamu raih, tetapi juga karena kamu menjadi contoh hidup bahwa perubahan diri itu nyata. Kamu adalah simbol dari apa yang bisa dicapai dengan fokus dan komitmen pada diri sendiri. Orang-orang yang dulu meragukanmu, kini menghormati pencapaianmu dan berharap bisa menjadi seperti dirimu. Dan semua itu terjadi setelah dia pergi. Kepergiannya memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh dan berkembang, dan kini kamu menjadi standar yang tak tergoyahkan. Kamu bukan lagi seorang pengejar, tetapi yang diikuti. Dunia akan selalu mengingatmu sebagai seseorang yang tidak hanya berhasil, tetapi yang mengubah definisi kesuksesan itu sendiri. Nomor 6. Kamu melewati kenangannya. Seiring berjalannya waktu, proses penyembuhan menjadi semakin terasa. Pada awalnya, kenangan tentang dia mungkin tampak seperti bayangan yang tak bisa dihindari, menghantui setiap langkahmu. Setiap tempat yang kamu lewati, setiap lagu yang terdengar, bahkan setiap sudut yang kamu lihat seakan mengingatkanmu padanya. Perasaan ini begitu kuat seperti dia selalu hadir dalam setiap detik yang kamu jalani. Namun seiring waktu, perubahan mulai terjadi. Secara perlahan kamu mulai melepaskan diri dari bayang-bayang kenangan itu. Tidak lagi ada perasaan terjebak atau terkungkung oleh masa lalu yang dulu begitu mendalam dalam pikiranmu. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun kenangan itu pernah memberi kebahagiaan, kini mereka hanyalah bagian dari perjalanan yang telah selesai. Perasaan yang dulu begitu tajam kini mulai memudar. Di tempat-tempat yang sebelumnya dipenuhi kenangan tentangnya, kamu mulai merasakan kedamaian. Tidak ada lagi kekosongan yang hadir ketika namanya disebut, atau saat kamu merenungkan waktu yang telah berlalu bersama. Kenangan itu perlahan pudar, digantikan oleh kedewasaan dan keberadaan baru yang kamu temukan. Ini bukan tentang melupakan dia, melainkan tentang pertumbuhan dan melangkah maju dengan cara yang lebih sehat. Kamu mulai merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam, bukan karena kehadirannya, tapi karena kamu telah belajar mencintai dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Proses ini tak terjadi dalam sekejap, tetapi kamu bisa merasakannya. Kenangan itu perlahan mengabur, seperti gambar yang semakin pudar oleh waktu. Bukan berarti kamu tidak lagi menghargai kenangan indah yang kalian bagi, tetapi sekarang mereka terasa lebih ringan, lebih jauh, dan lebih mudah diterima. Tidak ada lagi rasa cemas atau sakit hati saat mengenang masa lalu. Kamu kini tahu bahwa kenangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirimu seperti sekarang. Akhirnya, kamu menyadari bahwa kenangan itu tidak lagi membatasi langkahmu.
Kamu telah berkembang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dengan dirimu sendiri. Kenangan itu tidak lagi menguasai hatimu. Kamu sudah melampaui masa itu. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh apa yang telah berlalu, melainkan oleh siapa dirimu kini. Pada titik ini, kenangan itu hanya menjadi bagian dari cerita yang telah usai. Kamu telah meninggalkannya jauh di belakang dan siap untuk menulis bab baru dalam hidupmu. Kamu tidak pernah lemah karena peduli. Kamu manusia. Kamu tidak pernah bodoh karena mencintai. Kamu nyata. Tapi ketika dia mengabaikanmu, dia memberimu lebih dari sekadar perhatian. Dia memberimu sebuah cermin. Dan bagaimana kamu menanggapi pantulan itu, itulah yang membuatmu legenda. Kamu tidak sekadar bangkit. Kamu mendefinisikan ulang siapa dirimu. Kamu tidak hanya melanjutkan hidup. Kamu berevolusi jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Sekarang, kamu berdiri dengan ketenangan yang tajam, seperti baja. Disiplinmu terbangun kembali, setiap langkahnya kokoh. Energi yang kamu miliki kembali dan dihargai. Kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu menunggu. Kamu bukan lagi bayangan anak laki-laki yang ditinggalkan. Kamu adalah standar, badai, cerita. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak lagi menulis cerita ini. Kamu yang memegang pena itu. Semua ini bukan hanya tentang dia. Tidak pernah. Ini tentang kamu yang melihat sejauh mana kamu bisa jatuh dan sejauh mana kamu bersedia untuk bangkit. Ini tentang menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang dilihat, dikejar, atau dipilih. Kekuatan sejati ada dalam memilih dirimu sendiri dengan konsisten, tanpa henti, tanpa penyesalan. Kini langkahmu berbeda, cara bicaramu berbeda. Kamu menuntut lebih, bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Kamu tidak bergerak untuk mengesankan, kamu bergerak untuk berevolusi. Dan setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah langkah menuju pria yang tak bisa dia kendalikan. Pria yang dulu diremehkan, pria yang tidak meminta tempat di meja. Dia membangun mejanya sendiri. Jika ini terasa berbeda, jangan hanya gulir. Subscribe untuk lebih banyak kebenaran yang mentah. Like jika kamu merasakannya. Komentar, aku tidak mengejar, aku menarik. Jika ini adalah titik balikmu, bagikan ini kepada seorang saudara yang membutuhkan.